wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jami'an. Terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmat hidup yang sekarang. Selawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan pada pucuk pimpinan yakni umat segala manusia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati ibu dosen kita, yakni Tafiani Puspitasari MSc, dan teman-teman seperjuangan dengan saya. Saya sebagai ketua kelompok akan menjelaskan judul materi dari topik pembahasan kami, yakni Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengembangan ilmu, pertahanan, dan keamanan. 5 sila yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral bagi rakyat Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pertahanan dan keamanan. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mendukung terciptanya stabilitas nasional dan menjaga keutuhan negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai kemanusiaan, yaitu sila pertama dan sila kedua Pancasila memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Sila pertama berisi keutuhan yang Maha Esa, yaitu yang mengajarkan pentingnya menghormati kebebasan beragama, membentuk karakter moral prajurit yang berdasarkan nilai agama, serta mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dalam menjalankan tugas negara. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pertahanan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menghargai nilai-nilai spiritual dan etika. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menekankan penegakan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberadaban dalam menghadapi konflik. Ini mengarah pada kebijakan pertahanan yang berbasis pada pelindungan hak individu, menjaga persatuan sosial, dan mendorong pengelolaan konflik dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini mendasari kebijakan pertahanan, mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi, kedamaian, serta kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada persatuan dan kesatuan. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dengan menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan mengelola keberagaman sebagai kekuatan. Prinsip persatuan ini mengarahkan kebijakan pertahanan untuk memastikan integritas wilayah negara dan mendorong seluruh elemen bangsa, baik TNI, Polri, maupun masyarakat sipil untuk terlibat dalam menjaga stabilitas nasional. Nah, sila ini juga mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai, koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman, dan penyuluhan nilai persatuan melalui pendidikan bela negara. Dengan demikian, persatuan ini bukan hanya menjadi fondasi dan dalam menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kerukunan sosial yang mendukung kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks keamanan, ini berarti bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan harus mencerminkan keadilan sosial agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, atau budaya. Dalam konteks pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan, keadilan sosial berperan dalam menjaga kestabilan sosial karena ketidakadilan dapat memicu ketegangan dan konflik. Kebijakan pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada keadilan sosial harus mengutamakan kepentingan rakyat, tidak hanya memperhatikan kekuatan militer, tetapi juga menciptakan pemerataan dalam perlindungan kesejahteraan. Selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pembangunan berkelanjutan. Pancasila juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pembangunan ini mencakup pengembangan teknologi pertahanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat relevan dengan Pancasila sebagai dasar negara dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan. Pancasila sebagai filosofi negara Indonesia mengajarkan bahwa pembangunan harus mencakup kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, pembangunan berkelanjutan berarti menciptakan pertahanan yang tidak hanya berfokus pada kekuatan militer semata, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga stabilitas sosial, memitigasi ancaman terhadap lingkungan, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dalam masalah ini ialah pembangunan berkelanjutan dalam konteks Pancasila dalam perkembangan ilmu pertahanan dan keamanan adalah penanggulangan bencana gempa, bumi, dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018. Setelah bencana, pemerintah dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri fokus tidak hanya pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada distribusi bantuan yang adil kepada semua korban, mencerminkan prinsip keadilan sosial dari Pancasila. Selain itu, upaya pemulihan mental bagi korban dan rehabilitasi lingkungan dengan penanaman pohon serta pembangunan infrastruktur tahap gempa menggambarkan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. TNI dan Polri juga berperan dalam menjaga keamanan selama proses rehabilitasi dan memastikan bantuan sampai ke daerah terpencil. Kasus ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya alam selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dari materi kelompok kami. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.